Thank you Ci buat doanya. Teman-teman yuk kita sekarang tenangkan hati kita. Kita akan masuk menyembah Tuhan bersama. Kak Berlin akan memimpin kita di dalam worship. Silakan Kak. Shalom. Kita hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, dan Kau Allah Immanuel. Aku datang, aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesusahan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku
kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Kau yang berkuasa, oh, sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. For your name is great and worthy to be praised. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur buat kebaikan buat hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kehadiran kami, percaya dengan berserah dan Tuhan yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Bapak. Bahkan apa yang menjadi isi hati-Mu, berkati Bu Heni, berkati Tuhan urapi sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih untuk pujian penyembahannya Kak Berlin ya. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke sesi yang spesial yaitu Q&A bersama Pastor Heni. Tapi sesi ini akan dipandu oleh moderator kita Kak Noni dari Yepro 43 dan Kak Yosua dari Yepro 20. Oke, selamat malam semuanya. Oke, Ci ini di sana gimana kabarnya, Ci? Sehat, Ci? Baik-baik, sehat-sehat. Yosua, apa kabar? Kabar baik juga di sini, Ci. Oke. Nah, teman-teman, kita ada dua cara boleh bertanya ya. Kita pakai teks, jadi teman-teman boleh teks di Slido yang udah dikirimin, sama yang kedua bisa chat di kolom komentar. Nanti akan kami bacain. Oke, Kak Noni siap, Kak? Kita hari ini akan memandu Q&A. Oke.
Oke, Ci. Ci, ini ada banyak pertanyaan yang udah masuk di Slido. Aku mulai dari pertanyaan pertama, Ci ya. Siap. Nah, ada pertanyaan, bagaimana rasanya untuk selalu bersyukur di tengah kekurangan? Terus kemudian disambung, bagaimana bisa merubah peruntungan saya? Gimana rasanya mengucap syukur di dalam kekurangan? Eh, Yes. aku percaya banget bahwa ada berkat di balik ucapan syukur ya. Kayak anak aja yang ketika dia minta sesuatu sama orang tuanya, belum dikasih aja udah thank you ya mami, thank you ya papi gitu ya. Udah punya attitude yang bersyukur gitu, orang tuanya pasti nggak tega ya nggak sih? Nah, aku percaya Tuhan juga gitu loh. Tuhan tuh paling nggak suka sama orang yang suka bersungut-sungut. Makanya bangsa Israel muter-muter sampai 40 tahun gitu. Nah, jadi Tuhan itu sangat suka dengan orang yang ucap syukur apapun keadaannya. Sebenarnya banyak kali ujian di hidup kita itu bicara soal kekurangan, pergumulan sebagainya itu simple banget. Tujuan cuma satu, kita belajar ngandalin Tuhan, kita merendahkan hati dan kita belajar bersyukur apapun keadaannya. Eh, Coba belajar lihat kenapa kurang gitu. Karena bukan Tuhan nggak menyediakan. Aku udah pernah khotbah. Kenapa kita kurang? Mungkin kita nggak bijak ngelola keuangan, mungkin kita selalu ngikutin keinginan kita yang nggak pernah ada habisnya. Dan kenapa kita kekurangan? Mungkin eh, aku percaya ya. Firman Tuhan bilang ini, Yesus bilang, lihat burung-burung di udara yang tidak menabur menuai, tapi Bapamu pelihara. Lihat bunga bakung di padang, didandani dengan begitu indahnya. Pasti soal makan minum pakai itu nggak akan kurang sebenarnya ya. Tuhan tuh setia banget. Tapi yang seringkali bikin kita rasa kurang itu pasti keinginan kita gitu loh. Aku nggak tahu bagaimana rasanya, tapi aku percaya tidak mudah. Namanya kita lagi butuh duit, contoh ya mau sekolahin anak, uangnya nggak ada gitu ya. Tapi gimana kita bisa ngucap syukur tuh pasti sambil nangis. Makanya ada istilah korban syukur, bawalah korban syukur. Artinya korban tuh gini, nggak selalu dalam keadaan baik, kita nangis sambil bilang thank you Lord. Waktu kita butuh tapi kita nggak punya dan tapi kita tetap bersyukur itu korban gitu. Kita ngucap syukur di tengah-tengah kekurangan. Rasanya gimana? Pasti sambil nangis. Terus kemudian bagaimana mengubah peruntungan? Firman Tuhan kata gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Terus jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri ya di kitab Yosua. Maka kemanapun kamu pergi akan beruntung. Nah, jadi keberuntungan dalam kekristenan itu ada di ayat itu. Bahwa kemanapun kamu pergi akan beruntung. Artinya gini, kamu harus benar-benar nggak cuma baca firman, nggak cuma ngerti firman, tapi kamu harus hidupi firman. Stick to the word of God. Banyak banget tawaran godaan dunia ini yang bikin kita pengen menyimpang dari kebenaran, tapi kita harus kuasai diri kita. Sama kayak bulan ini kan Ici lagi temanya self control. Gimana kita bisa nguasain diri kita untuk nggak ikut arus dunia. Contoh kayak kita marah sama orang gitu. Kita nggak ngikutin emosi kita nggak ngikutin cara dunia. Oh, kalau cara dunia hancurin aja tuh orang. Enggak. Kata firman Tuhan, berkati musuh. Berdoa untuk mereka menyayangi kamu. Jadi kalau kamu hidup sesuai firman, bukan perasaan, bukan dipimpin keadaan, saya percaya kemanapun kamu pergi, pasti Tuhan menyertai. Saya ngalamin itu di hidup saya. Makanya jangan pernah keluar dari kebenaran firman. Gitu. Next, Yos. Oke, amazing, Ci. Jadi, buat kita beruntung itu harus hidup di dalam firman, Ci. Yang nggak hanya baca, tapi melakukan firman. Thank you, Itu Ci. janji firman ya. Sama satu lagi, Ci. Ada yang menyangkut, tadi kan kita sempat nyinggung sedikit soal Ya. pengendalian diri, Ci. Nah, ada yang bertanya nih, Ci. Ya. Gimana caranya kita berhenti dari ediktif? Nah, contohnya itu pornografi, kemudian vape, rokok, mungkin ada teman-teman yang edik, mungkin di makanan, di kopi, atau mungkin yang lainnya. Ci. Gimana cara berhenti dari ediktif itu, Ci? Pertama, kamu mesti punya purpose, tujuan yang benar kenapa kamu quit. Karena itu yang akan jadi self-motivation yang kuat. Nggak bisa karena dirayu pacar, nggak bisa karena dilarang orang tua, nggak bisa karena dipaksa temen, nggak bisa karena dikotbahin pendeta. Perubahan dari addiction, menang dari addiction, pertama harus dari motivasi hati sendiri yang benar. Jadi kamu mesti punya keteguhan, why should you quit? Berarti itu bicara soal pola pikir lagi. Firman Tuhan berkata gini, berubahlah oleh pembaharuan akal bunimu supaya kamu dapat membedakan apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah gitu, yang sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Nah, bicara soal itu, kita mesti ngerti dulu, kenapa kita mesti berhenti. Contoh nih ya, aku tuh berhenti konsumsi eh, gula di kopiku karena saya minum kopi dan dibilang addicted enggak. Saya bisa berhenti minum kopi. Waktu saya ke luar kota, saya tuh cuma bisa minum kopi yang asli. Contoh, grinded beans, biji kopi yang digiling. Saya nggak bisa minum-minum kopi saset, misalnya sembarangan belilah. Indo Cafe lah, apalah yang pakai susu-susu gitu, yang saset-saset saya nggak suka karena saya pencinta kopi. Saya penikmat kopi tepatnya. Jadi I enjoy what I drink gitu. Nah, saya berhenti minum minuman manis karena menyadari bahwa saya bertambah usia. Saya ngelihat betapa mengerikan orang-orang yang kena diabetes. Orang diabetes tuh kalau operasi luka sulit sembuh. Lalu mereka ada teman-teman saya yang udah kena diabetes tuh di depan mata saya. Dia kalau pas mau makan tuh dia masih suntik apa tuh insulin ke pahanya gitu ya. Saya ngelihatnya saya takut gitu loh. Jadi saya langsung bertekad, gua harus berhenti minum manis. Jadi dulu saya mulai ngurangin minum manis, kopi saya nggak pakai gula. Awalnya pahit banget gitu, karena kita udah biasa ya kan, pakai pakai gula, pakai susu kental manis gitu. Nah, sejak itu saya berhenti dan akhirnya saya bisa. Nah, harus punya tujuan. Why should you quit? Harus punya self motivation yang kuat. Nggak bisa karena dipaksa. Dan itu berawal dari mana? Perubahan cara berpikir. Karena Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Cara berpikir kamu harus benar dulu. Aku kesaksian waktu khotbah kemarin, aku punya staff namanya Rio. Rio itu baru ngobrol minggu lalu bahwa dia itu dulu sebenarnya ngerokok. Waktu dia start kerja di YTP ya, dia langsung berhenti, tau nggak? Padahal sebelumnya dia perokok. Nah, aku tanya sama dia, wah hebat loh kamu Rio. Orang tuh susah banget berhenti ngerokok. Kok kamu bisa sih? Terus aku tanya dia gini, kamu langsung berhenti gitu rokoknya bener-bener berhenti? Dia bilang, iya langsung berhenti. Nggak yang berkurang dari sebungkus jadi setengah, jadi 5, jadi 3, 2. Enggak. Dia langsung berhenti, quit. Saya bilang, kok bisa sih? Dia jawab ini, punya niat yang kuat. Kita ngerti firman, harus hidup dalam kekudusan. Tapi kita punya addiction terhadap pornografi. Satu-satunya hal yang akan membuat kamu bisa berhenti nonton porn adalah pertama, perubahan cara berpikir. Bahwa pornografi itu ternyata ngebakar otak lo. Kamu sulit konsentrasi, pikiranmu jorok terus, kamu ngelihat perempuan selalu, pikirannya selalu nggak bagus gitu. Dan yang parah gini, begitu kamu nikah, kamu kan tahu perempuan nggak muda selamanya. Apalagi udah mulai punya anak, udah mulai kendor. Kalau kamu nonton film porno, perempuan di film porno itu selalu yang bodinya bagus, masih muda, menarik. Apa yang terjadi? Waktu kamu nikah, kamu lihat istri kamu dan kamu lihat porn, kamu nggak nafsu lagi sama istri kamu. Ngerusak otak kamu, ngerusak pernikahan kamu, ngerusak masa depan kamu. Nah, perubahan cara berpikir ini yang mengerti dampak buruk dari pornografi, yang kemudian dengan niat yang kuat, gua harus menyelamatkan masa depan gua dan gua harus berhenti dari pornografi. Itu yang akan membuat kamu berhenti dari pornografi. Sekedar tahu firman, harus hidup dalam kekudusan, nggak membuat orang berhenti nonton pornografi. I believe you agree with this. Next. Oke, amazing, Ci. Nah, masih berkisar soal pengendalian diri, Ci. Cuma ini udah versi lebih positif, Ci. Nah, bagaimana untuk tidak sombong rohani, Ci? Nah, terkadang teman-teman pelayanan gitu ya, karena mungkin aktif pelayanan, kemudian dia jadi sombong, dan dia tidak mau ditegur, Ci. Tidak mau ditegur, dan tidak berani menegur juga untuk teman-teman yang mungkin di circle-nya, gitu, Ci. Gimana ngadepin orang-orang yang sombong rohani yang susah ditegur ya? Jangan tegur orang yang kamu nggak punya hubungan. Jadi dalam pelayanan, dalam pertemanan, dalam hubungan itu yang paling penting itu adalah relationship. Kamu mesti bangun jembatan dulu, nggak bisa sembarangan. Misalnya nih, aku nggak kenal nih sama Cynthia tuh. Terus tiba-tiba aku ketemu Cynthia gitu, karena dia di ICI, aku juga pelayan ICI gitu. Terus semena-mena, Cynthia, kamu nggak boleh kayak gitu ya. Kamu terus kayak gini-gini. Cynthia bakal bilang gini, pengen lu ngurusin gue, bukan urusan lu. Ciheni aja nggak pusing sama gue, misalnya gitu ya kan? Ciheni aja nggak banyak ngomong, kenapa lu yang kepo gitu? Nah, misalnya gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan negur orang. Ada caranya negur orang. Siapa yang kita tegur? Nah, kemudian
kapan kita negur? Apakah di saat yang baik? Apakah dengan cara yang baik gitu? Kadang-kadang negur orang juga harus pakai hikmat ya gitu. Karena teguran itu kan harusnya bersifat mengarahkan, membawa orang untuk menjadi lebih baik, bertobat dan berbalik. Yesus ngajarin tentang ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Nah, berarti yang pertama harus punya hubungan itu saudara, sesama yang udah kayak saudara seiman buat kamu. Ada hubungan nggak serta mata orang asing di jalan kamu tegur gitu sembarangan. Yang kedua, tegur dia empat mata. Berarti secara personal, jangan permaluin orang di depan umum. Yang ketiga, eh, kalau dia nggak mau bertobat, kata firman Tuhan, bawa 2-3 orang saksi. Berarti berikutnya kita harus bawa saksi lain. Kadang-kadang sorry nih ya, bahaya banget beberapa orang tuh ya. Kita ngomong A, dia bisa bikin jadi D, bukan B lagi, D. Kita ngomong B, dia bisa ngomong Z. Nah, jadi omongan kita dipelintir, peluntir, peluntir, malah jadi nyerang kita sendiri. Dia bumbuin lagi. Nah, makanya penting bawa 2-3 orang saksi. Supaya benar bahwa kita negur ini dengan cara yang baik gitu. Dengan tujuan yang baik. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyakiti. Nah, terakhir Yesus bilang, kalau masih kamu bertobat, baru kasih tahu jemaat. Wow, itu big ya. Kalau aku sih nggak pernah gitu sih, nggak mau sampai misalnya ada pengerja nih yang berbuat dosa nih, ada ya leader gitu. Aku ketegur dia baik-baik, dia nggak mau bertobat, terus dia memilih keluar dari gereja. Ya udah, gue juga nggak cerita ke yang lain, gue juga nggak mau permalukan dia di jemaat. Buat apa gitu? Jemaat nggak perlu tahu lah, nggak membangun kok gitu. Menjawab nggak Yosh? Menjawab, Ci. Amazing, Ci. Berarti kita harus pertama punya tujuan yang benar gitu ya dalam menegur, Iya. kemudian kita harus punya hubungan, kemudian secara personal, dan bawa saksi terakhir baru kasih ke jemaat kalau memang udah bohwat ya gitu, Ci ya. Kalau Oke, berbahaya buat teman-teman jemaat. teman-teman nanti boleh di list lagi pertanyaan di Slido. Nah, sekarang Kak Noni udah ready, Kak? Halo, thank you Kak Joshua. Thank you. Oke. Malam Cihen. Ada pertanyaan apa lagi? Tadi udah sharing ya untuk pertanyaannya. Ini sekarang pertanyaan tentang percintaan nih. Sedap. Bagaimana sih cara kita nih meningkatkan keberanian kita saat berkenalan dengan wanita yang kita sukai? Mungkin dari versi cowok ya. Mungkin kalau dari versi cewek, mungkin cowok yang kita sukai. Itu gimana sih ini tipsnya? Kalau cowok dulu ya. Jadi kalau kamu menyatakan cinta atau ngedeketin nih pertanyaannya? Berkenalan. Oh, berkenalan, dulu. berkenalan. Ya. Nah, cowok harusnya berani ya nggak sih? Langsung kenalan. Misalnya ada yang bisa ngenalin, ya minta teman kenalin dong. Misalnya, Sin, kenalin gue dong sama temen lu tuh. Kenalin dong, gitu kan? Misalnya minta teman kenalin. Nah, kalau misalnya nggak ada yang kenalin, misalnya ketemu di kafe dan tiba-tiba teng teng fall in love at the first sight gitu, langsung bunga-bunga cinta bertebaran gitu ya. Iya, samperin, misalnya dia lagi beli beli minuman di counter, langsung bilang gini, boleh nggak aku traktir kamu? Sedap. Tapi boleh minta nomor handphone gitu, boleh minta nomor WA, atau misalnya dia duduk di meja sebelah, kirim note lewat waitress dong. Eh, Bisa tolong kasih ke Mbak itu gitu, bilang berkenan nggak saya hampiri untuk kenalan. Kalau misalnya begitu orang itu lihat catatan kamu berkenan, dia lihat kamu terus senyum, baru datang. Kalau enggak gitu, kamu langsung nyamperin mejanya, dikira mau nyulik dia gitu kan, gitu. Nah, makanya beda-beda tempat, beda cara ya. Tapi yang pasti gini, sebagai cowok harus berani dong. Cuma kenalan doang kan? Kenalan dulu. Nah, kalau cewek, hmm, sama, minta dikenalin sama temen atau hmm, perkenalkan diri. Halo, nama saya Henny, nama kamu siapa gitu, langsung gitu. Nah, cowok akan ngelihat banget, oh, ini cewek kok berani banget ya gitu. First impresi cowok masih gitu. Tapi ya, you don't wanna miss a chance, right? Gitu loh. Kalau memang pengen kenalan ya, go forward gitu. Tapi
Kalau nembak, mikir dulu, cewek jangan duluan lah gitu. Kasih signal-signal, kasih perhatian, kirimin matcha, kirimin makanan kesukaan gitu kan. WA nanya apa kabar, lagi ngapain. Cowok juga nggak bego, dia pasti tahu, ini cewek seneng sama gua gitu kan. Kecuali yang mati rasa gitu. Nah, yang mati rasa kirimin petasan gitu kira-kira. Next. Oke, thank you, Cehen. Nah, itu kan tadi tentang perkenalan kalau cewek dan cowok ya. Ini gimana menurut Ceheni pandangan pacaran Kristen sesuai dengan hubungan kekudusan? Jadi gimana sih pandangan Kristus menjalani hubungan yang kudus itu seperti apa batasannya? Hmm. Batasan dalam menjalani hubungan kudus di hadapan Kristus. Jadi Yesus bilang gini, laki-laki yang memandang perempuan dan mengingini dalam hati sudah berzina dalam batin. Jadi dalam berhubungan belum melakukan, udah pikiran jorok aja udah nggak kudus. Kata Yesus, bener nggak? Nah, berarti bagaimana dalam session dating? Aku nggak suka pacaran ya, aku lebih suka sebutnya tuh dating karena di Alkitab tuh nggak ada pacaran. Kayak Ribka itu tunangannya Ishak gitu kan, dicariin tunangan. Jadi purpose dating di dalam kekristenan adalah untuk menikah. Kalau untuk iseng-iseng cuma pengen kenal karakternya gimana, mendingan jangan dating, teman baik aja, good friend gitu. Lebih enak lagi karena nggak tahu malu membuka segala sesuatu. Jadi ketika kita teman baik, dia jeleknya kayak gimana, dia kentut baunya kayak gimana, kita udah tahu. Nah, jadi kalau pengen dating seseorang, kamu sampai harus tahu segitunya gitu. Sifat jeleknya kayak gimana, dia kalau dijahatin orang itu responnya gimana, baru kamu mutusin this is a good one gitu. Dia takut sama Tuhan nggak? Orang takut Tuhan itu kan bukan cuma rajin ke gereja, tahu firman banyak dan bisa berbahasa roh, setuju dong? Orang yang takut Tuhan itu kan baru ketahuan ketika dia disakiti, dia tidak dihargai, ketika dia direndah, ketika dia dikasih uang sama orang, di bribing, gimana attitude-nya, baru kelihatan aslinya. Justru itu cuma kita bisa lihat dalam pertemanan. Kalau udah pacaran ya lebih banyak jaim dan palsu menurut aku ya gitu. Nah, jaga kekudusannya gimana? Ya, sekarang Yesus itu high standard banget gitu. Lu ngeliat, ngebayangin dalam hati aja udah berzina. Artinya, jaga kekudusan, jangan sampai pikiranmu jadi jorok. Baru niat aja tuh udah dosa. Kata Yesus ya. Standar Yesus tinggi banget loh. Nah, makanya gimana ngejaganya? Yang perempuan jangan godain laki-laki, yang laki-laki jangan mencoba yang perempuan. Aku ulangi. Yang perempuan jangan menggoda laki-laki, yang laki-laki jangan mencoba yang perempuan. Intinya ya jangan saling menjatuhkan. Contoh, Jenny jangan kuno gitu. Zaman sekarang belahan dada terbuka itu biasa. Soalnya dadaku besar dan susah ditutupi gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kan lu tahu Yesus bilang melihat, mengingini dalam hati sudah berbuat zina. Jadi lu jangan sampai bikin cowok lu tuh mikir yang jorok dong. Kalau lu pakai kaos, terus lu mau nunduk, ngambil bunduk, ya dipegang kali kaosnya, jangan yang terbuka gitu kan? Paham kan? Cewek-cewek jangan pura-pura bego lah. Kita kan tahu, ya kan? Nah, yang laki-laki juga, boleh nggak kiss kamu? Boleh nggak sih pacaran kissing? Coba jawab Joshua. Joshua boleh nggak kiss pacarnya kalau udah pacar? Hmm? Nggak boleh, Ci. Paling Hah? jidat sih, Ci. Oh, jidat boleh. Terus mana lagi, Yos? Udah itu aja, Ci. Selebihnya bahaya, Ci. Berarti kamu tipis banget ya rangsangannya ya. Sampai ke jempol pun nggak boleh ya. Nah, jadi gini, Yesus meletakkan sebuah standar gini. Lu mikir dalam hati aja udah berbuat zina. Jadi, kamu yang harus tahu kelemahan kamu di mana. Kalau dicium di kuping kamu nafsu, ya jangan. Berarti nggak kudus. Kalau baru dicium jempolnya aja kamu nafsu, berarti jangan. Kalau misalnya enggak kok Kak, aku dicium pipi itu nggak nafsu, ya udah nggak apa-apa. Berarti itu masih kudus buat kamu. Dicium jidat nggak nafsu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau cium terus, cium terus, cium, 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 cium,
udah ke arah bawah, nah itu udah jelas jorok gitu kan. Hanya kamu yang tahu titik lemahmu dan kamu yang kasih tahu pacarmu, batasan kudus gue segini ya. Gue kayaknya kalau lu udah mulai cium di bawah dagu, gue udah nggak bisa. Harus terbuka dong. Karena ukuran Yesus tinggi banget. Lu baru mikir dalam hati lu udah berdosa, udah berzina gitu. Jadi standar kekudusan kalau aku pakai standar Tuhan Yesus aja. Boleh ya? Oke, next. Thank you, Henny. Ini yang ada lagi nih pertanyaan selanjutnya. Tapi di luar konteks percintaan ya. Bagaimana kita memiliki keberanian untuk negur orang yang dekat sama kita, karena kita tuh tahu mereka tuh buat salah, kan? Tapi takut salah dan salah paham, terus mereka jadi sakit hati itu. Terus gimana tanggapan kita menghadapinya? Gini, respon orang bukan tanggung jawab kamu. Tapi motivasi itu tanggung jawab kamu dan caranya itu tanggung jawab kamu. Kayak tadi kan tujuannya masih baik supaya orang berbalik dan caranya masih benar supaya orang tahu dia ditegur itu bukan karena kamu benci tapi karena kamu sayang. Nah, balik lagi ke hubungan. Sedekat apakah kamu dengan orang itu? Kalau misalnya orang itu nggak terlalu dekat sama kamu. Contoh, Yosua. Yosua itu dekatnya sama Kopetrus misalnya. Lebih dekat sama Kopetrus ketimbang sama saya misalnya gitu. Saya nggak bisa datengin Yosua dan main tegur aja gitu loh. Yang notabene sehari-harinya I have no idea tentang his life. Saya akan datangi Petrus dan bilang, Petrus, saya found out Yosua tuh gini, 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 gini. Boleh nggak kamu tegur dia? Karena Petrus akan lebih berhak menegur Yosua yang punya hubungan dan memang notabene di komisi. Itu atasannya Yosua gitu kasarnya. Timbangan saya yang mungkin ya tahu Yosua dari jauh, meskipun saya pastornya gitu. So, kita harus berhikmat banget ya untuk nggak melukai orang. Tapi dari tadi aku bilang, kamu udah punya motivasi yang bagus. Tapi caranya harus benar, tempatnya harus tepat, dan waktunya harus tepat. Nah, caranya harus benar. Nah, kalau misalnya kita udah pakai semua itu, kita udah tempatnya oke, privacy kita doang, nggak ada orang, caranya lemah lembut, kata-kata yang dipilih juga bijak misalnya. Tapi orang itu tetap sakit hati. What to do? Itu urusan dia. Karena ada orang-orang yang nggak cukup rendah hati kayak Yosua tadi bilang sombong rohani yang emang susah ditegur. Ketemu lah yang kayak gitu-gitu mah. Ada leader ICI yang saya tegur langsung keluar dari ICI ada. Nah, terus saya gimana dong? Ya udah dong, itu kan respon dia. Respon kita harus benar makanya. Gitu. Next, Nam. Oke, thank you. Teman-teman dipersilakan ya untuk melanjutkan pertanyaan, bisa buka link Sedo ataupun di kolom chat. Boleh, Ko Yosua, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, Ci. Nah, lanjut ada yang nanya gini, Ci. Kan teman-teman di Purempro udah kerja semua, Ci ya. Nah, bagaimana kita ketika menghadapi bos toksik, Ci? Nah, lanjut lagi. Ada juga yang nanya kalau lingkungan kerja kita toksik, Ci. Jadi kayak seolah-olah kita berjuang sendiri di membela kebenaran gitu ya. Di lingkungan kantor kita. Itu gimana cara kita buat memposisikan diri, Ci? Don't be a hero in a place that don't think that you are a hero. Jangan jadi pahlawan di tempat yang tidak merasa kamu pahlawan. Jadi kalau misalnya bos kamu toksik, saran saya doa, minta Tuhan buka jalan supaya kamu ketemu tempat kerja yang lebih baik. Karena kalau udah itu urusannya bos kan rada mentok ya. Kalau teman, kalau semuanya toksik. Sebenarnya saya ragu banget sih kalau ada orang yang ngomong semua orang toksik, gue yang paling baik. Gue gitu kan. Are you sure? Jangan-jangan lu yang toksik. Masa semua orang toksik? Oke, let's say lah. Yang diomongin bener. Dia paling baik, semua toksik. Doa deh, cari tempat kerja lain yang lebih sehat. Atau doa deh, mungkin Tuhan mau kamu di situ untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak kamu keluar dari sana, Tuhan akan provide kerjaan yang lebih baik. Tapi kalau Tuhan mau kamu stay, kamu akan punya kasih karunia untuk bertahan dan membuat perubahan. Kurang lebih gitu. Next. Oke, Ci. Nah, itu kan kita ketika bicara tentang bos toksik, Ci. Nah, ini ada yang nanya gimana kalau keluarga kita, Ci. Jadi posisinya ini mamanya menjadikan dia itu sebagai yang punggung, Ci ya.
Jadi dia menjadi sandwich generation, sedangkan diri dia juga punya kayak tanggungan, pekerjaan, kemudian ada mencari pasangan hidup juga, Cik. Gimana memposisikan diri di tengah keluarga yang seperti itu, dan gimana untuk dia secara personal itu menjaga iman dia kepada Tuhan. Ya, dalam pelajaran tentang mengelola keuangan, Pastor Jojo pernah share. Dari keuangan kita itu 10% kita bersedekah atau mengembalikan perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan gitu ya. Nah itu ukurannya kan serela hati kalian. Tiap orang ukurannya beda-beda. Nggak semua 10%, ada 20, ada 30, ada 50. Nah kemudian 20% itu untuk membayar, 30% itu untuk membayar hutang. Jadi limit kita untuk bayar hutang itu 30. Berarti kan tanggungan hidupmu yang urusin dulu dong. Bayar tanggungan hutang. Kemudian ada 20% untuk simpanan misalnya gitu, atau untuk diputar modal lagi. Kemudian 40% sisanya itu untuk kebutuhan hidup. Nah, dari 20% yang tadi aku bilang ini, berapa yang kamu mau alokasikan buat orang tua kamu? Jadi nggak bisa ngasih 100%, karena kamu juga harus hidup. Kamu harus mikirin masa depan kamu. Nah, kalau kita punya orang tua yang toksik, kita sendiri yang harus berhikmat. Nggak usah lapor ke orang tua kamu, gaji kamu berapa dong, penghasilan kamu berapa. Bilang aja aku cuma bisa kasih mama segini. Let's say mamanya meres dia. Nggak cukup, kasih mama lagi. Mam, aku kan harus bayar ini, bayar itu. Aku nggak bisa kasih mama semua, jadi kasih pengertian. Makanya aku selalu saran anak muda yang keluarganya toksik abis ya, daripada dia gila di situ. Lebih baik keluar dari rumah, mandirilah, hidupi dirimu, dan jadi berkat buat keluargamu. Seberapa yang kamu bisa nabur buat orang tuamu, kasihlah. Tapi jangan bergantung hidup lagi sama mereka. Ada yang lucu gini, udah kerja, masih tinggal di rumah mama, nggak bayar apa-apa. Ya udah pasti diperas kamu. Udah selayaknya kalau kamu masih tinggal di rumah orang tua dan kamu udah kerja, kamu harus bayarin listrik, air, uang sayur gitu kan. Nah kalau kamu nggak mau, ya mandirilah gitu. Mandirilah, eh, hidupi dirimu sendiri dan tabur buat orang tuamu. Itu sih saran aku. Next. Oke, berarti kita harus bijak mengelola keuangan kita. Guys, aku mau highlight sedikit, ini keren banget. 10% buat perpuluhan, 20% buat simpanan, tabungan gitu ya. 30% buat utang cicilan, 40% buat kebutuhan hidup kita, dan perlu boundaries ya. Penting banget. Oke, amazing. Kanoni, ada pertanyaan lagi Kanoni? Oke, Oke, kalau nggak ada aku nyambung. Ada non. pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Ada. Jen, gimana sih? Ups. Agak ngeheng ya Noni. Bisa Oke, di sorry, backup sorry. Kak Yosua putus. Ya. Oke, aku Halo, nanya dulu ya. Oke. masih hang ya? Sorry ya. It's okay. Halo? Oke. Ya. Coba Non. Jen, gimana caranya supaya kita mempersiapkan diri untuk menemukan jodoh dan siap untuk menikah? Mempersiapkan diri untuk menuju pernikahan. Oke, aku jawab bagaimana mempersiapkan diri menuju pernikahan ya, bukannya bagaimana mencari jodoh, Iya, karena itu ilmunya jodoh Tuhan yang kasih, tapi upaya dari kita sendiri. Oke, nah bagaimana mempersiapkan diri untuk pernikahan? Pertama, harus punya karya. Eh, Kamu harus bangun masa mudamu, berkaryalah sebebas-bebasnya, jadi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Mumpung nggak ada yang kamu rugiin dan nggak ada tanggungan dan nggak ada yang kamu nungguin kamu di rumah. Jangan buru-buru pulang kalau memang mesti berkarya. Kerja maksimal, mumpung masih single. Yang pro, come on, pakai masa muda kamu, bangun hidup kamu abis-abisan. Ya. Nah, kemudian kalau kamu sudah berkarya dan di tengah-tengah kamu berkarya, kamu menemukan passionmu yang sesungguhnya, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang sepassion sama kamu di tempat-tempat di mana kamu bakal meeting sama orang-orang. Dan persiapkan hidupmu supaya kamu tuh gini, ketika Tuhan kirim jodoh, pastikan itu yang seiman, yang sepadan, yang setujuan, yang karakternya baik, yang benar-benar cinta sama kamu. 5 itu.
seiman, sepadan, setujuan, takut akan Tuhan, karakternya bagus, dan benar-benar cinta sama kamu. Percayalah, kalau itu kamu nggak courting, kamu dapat orang yang the best. Jangan sampai courting 5 ini, jangan pernah kompromi. Ya, semuanya udah oke, kayak ini, cuma satu. Dia bukan orang anak Tuhan, gimana dong? Jangan deh, percaya deh. Kalau antara Kristen Katolik, aku masih bisa bilang tergantung orangnya, dia takut Tuhan nggak gitu. Mau Katolik pun, tapi kalau dia takut akan Tuhan, no problem sih. Sebenarnya asal ada kesepakatan. What happened after marriage? Bakal lu temenin gua ke gereja, atau gua temenin lu misa, atau lu bakal ikut gua. Yang istri harus make decision. Sebenarnya bukan soal agamanya sih, karena Yesus datang nggak bikin agama. Tapi tentang iman kita kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Orang yang beriman itu hidup dalam kebenaran, dan dia hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nah, mempersiapkan diri. Yang pertama karya, yang kedua memastikan kamu sendiri bangun imanmu. Imanmu harus kuat dong. Supaya waktu kamu tuh diketemuin sama jodoh yang dari Tuhan, dia menemukan kamu tuh sumber kekuatan, sumber inspirasi yang bisa nguatin dia. Yang bisa ngasih insight yang bagus buat dia, insight yang positif, insight yang sesuai dengan firman Tuhan, nggak toksik buat dia gitu. Dan yang berikutnya, kamu prepare yourself secara karakter. Ada nggak yang harus berubah gitu? Ask yourself gini, tanya teman-teman, menurut lu karakter gue bagus gak sih? Misalnya teman langsung bilang gini, kagak, lu mau muka gratisan. Nah yaudah, mulai sekarang belajar. Jangan muka gratisan dong, gantian dong traktir teman. Terus misalnya ada teman bilang gini, lu mah boros banget bro, lu mah bokeh mulu. Berarti kerja lebih keras, nabung bos. Karena kalau kamu nggak berubah, begitu kamu ketemu pasangan hidup, hal-hal ini akan jadi pertimbangan banget orang tuh serius sama kamu gitu. Saya pernah batalin pernikahan saya sama Pastor Jojo 020202 karena Pastor Jojo punya utang di bank, kartu kredit. Dia boros banget gitu. Turunan Manado rata-rata boros ya, gengs gitu. Nah, jadi saya nggak mau karena saya paling takut sama utang. Saya paling takut sama utang, nggak mau saya. Jadi saya bilang kalau kamu mau nikah, beresin dulu utang kamu. Pastor Jojo pernah khotbah ini kan? Nah, jadi kamu harus punya prinsip dan punya value yang kamu nggak boleh kompromi kalau kamu mau masa depanmu baik gitu. Oke guys, ada lagi? Nggak semua Manado, ya Oke. maaf. Beberapa Manado baik hati, pinter ngatur uang, puji Tuhan. Kan beberapa saya bilang. Sama satu lagi sih, Ceheni. Kayaknya sekarang cek ID BI itu penting ya sih? Cek ID, cek recek. ID BI. Sorry pecah putus-putus. Cek ID BI. Cek BI ID. checking. Oh, BI Cek BI checking. check-in. Iya, itu penting banget BI cuy. check-in. Jadi ketahuan tuh yang punya cicilan dan pinjaman-pinjaman belum selesai. Jangan bawa hutang ke dalam pernikahan karena itu tanggungan suami istri. Luar biasa. Oke. Oke. Next pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Tadi kan udah persiapan untuk pernikahan. Nah, pada saat masa menjalani pernikahan ini, sekarang kan rame banget tuh yang pasangan muda atau sekarang pasangan yang senior gitu kan. Terus mereka itu cerai karena tuntutan kehidupan lah ya gitu. Kita yang single ini kan belum tahu ya, complicated banget dalam pernikahan. Nah, menurut Ceheni itu gimana sih? Menurut saya apa? Sorry. Sorry, tentang perceraian. Jadi kan kalau kita ini mungkin udah bercerai, jadi ada janda ataupun duda gitu kan. Itu mereka Mau nikah lagi, maksudnya. ya Kalian nih yang jomblo-jomblo boleh nggak kawin sama janda sama duda gitu kan? benar. Wih, Cynthia langsung gini. Jangan gitu juga kali, Sin. Kan harus ngecek juga mereka duda jandanya kenapa. Kalau misalnya ditinggal suami atau istri meninggal di usia muda, kasihan banget gak boleh nikah lagi. Boleh lah. Tapi harus dicek and recheck sekali lagi. Itu suami orang atau bukan. Nah, kalau misalnya sebisa mungkin nih ya, aku saran banget ya. Terserah sih diterima enggak ya. Kata firman Tuhan tuh kalau pasangannya belum meninggal, istri tuh masih terikat. Hmm.
Jadi kalaupun dia udah cerai, tapi ternyata suami yang dia ceraiin itu masih hidup, ya jangan nikah sama dia kali ya. Kecuali misalnya itu janda atau duda yang cerai mati gitu, ditinggal mati, ya itu mah sah-sah aja nikah lagi secara kita mah boleh gitu. Nah, gimana Jenny, Kak Henny kalau udah terlanjur jatuh cinta? Karena ternyata janda-janda atau duda-duda lebih mempesona daripada yang jomblo-jomblo, misalnya gitu. Karena yang duda-duda biasanya udah berumur, terus udah gitu udah punya yang pribadi-pribadi itu, ya kan? Gimana? Tapi mereka cerai hidup. Gimana? Kalau aku em, mungkin terlalu naif untuk berkata, jangan. Harus yang cerai mati. Tapi kenyataannya banyak yang jatuh cinta sama yang nikah cerai hidup. Kalau aku akan punya catatan kecil gini. Orang itu cerai waktu dia sudah kenal Tuhan atau belum? Sudah ngerti kebenaran belum? Yang kedua, cerainya kenapa? Karena gini, kalau dia cerai karena kesalahan dia di masa lalu, dia nikah sama kamu bisa cerai lagi loh. Kan Pastor Jojo pernah ngomong gini nih, kalau lu rendah hati, lu mau introspeksi diri, lu bakal kumpulin mantan-mantan pacar lu dan tanya sama mereka semua. Apa sih kesalahan gue yang membuat lu orang semua putusin gue gitu kan? Wah, itu hebat kan? Nah, jadi kalau misalnya kamu nggak cek and recheck dia kenapa dulu cerai sama, sorry ya, aku pernah ada satu kasus. Jadi ternyata orang ini cerai sama istrinya itu karena suka digebukin istrinya. Dan suaminya tuh pemabok. Nah, karena tidak cek and recheck, temanku ini nikah sama duda ini, duda cerai. Karena apa? Karena kaya banget, rumahnya di Pondok Indah gitu kan. Apa yang terjadi? Aduh, baru nikah berapa bulan ya? Less than 3 months. Udah babak belur cuy. Kisahnya berulang lagi, mabok lagi, digebukin lagi. Jadi makanya kita penting banget lihat kenapa cerainya. Pertama, udah kenal Tuhan belum waktu bercerai. Terus yang kedua, cerainya kenapa? Misalnya cerainya karena istrinya yang tinggalin dia. Let's say ya, ini kita bicara duda. Kenapa ditinggalin? Kan pasti ada alasannya dong. Oh, memang dasar istrinya yang genit, selingkuh misalnya gitu. Really? Karena I always believe that it takes two to tango. Nggak mungkin salah satu, pasti salah dua. Nah, coba cek gitu loh. Nah, enggak lah, katakan bener-bener dia baik banget. Oke, ketiga, dia udah tobat, dia takut Tuhan, dia hidup sungguh-sungguh, karena butuh waktu untuk membuktikan seseorang tuh seperti apa. Honestly ya, aku terbuka jujur sama kalian ya. Aku kenal orang belasan tahun yang kemudian hari ini aku lihat dia berubah. Dulu aku pikir dia jahat. Sorry, dulu aku pikir dia baik. Dulu aku pikir dia cinta Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia rohani, dia takut Tuhan. Tapi hari ini aku lihat dia, aku kaget banget betapa dia bisa jahat banget gitu. So, kita tuh nggak bisa judge the book by the cover sih. Tapi terakhir nih, aku mau tutup dengan ini. Jangan hakimi orang lain. Kalau ada yang teman-teman kita akhirnya memilih pacaran sama yang duda cerai hidup, janda cerai hidup, itu urusan mereka sama Tuhan. Karena kita semua belum pernah mati kan, jadi kita nggak tahu. Dan tahta penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik kita. Gitu aja sih. Next. Oke, thank you, Jen. Kalau tadi persiapan pernikahan dan perceraian, Ceh ini boleh nggak bagikan tips dong untuk Pastor Henny dan Pastor Jojo gimana membangun pernikahan sampai sekarang? Kami oleh anugerah Tuhan menang melewati badai pernikahan ya. Eh, Gimana cara kita menangnya itu penting. Ya aku harus cerita karena suka nggak suka kita semua kalau nanti nikah, yang mau nikah katakan amin. Amin. Ih paling kenceng lu Catherine. Nah jadi yang pasti akan ngelewatin fase proses namanya mm, karakter. Pasangan kita akan dipakai Tuhan mengasah kita. Kita yang selfish, yang egois, kita yang nggak sabaran, kita yang pelit, pokoknya semua sifat jelek kita tuh akan dipangkas sama pasangan kita. Nah,
ngelewatin badai pernikahan, belum lagi campur tangan mertua, belum lagi campur tangan ipar dan lain sebagainya, pengaruh teman, lingkungan, suami kita lebih pentingin teman daripada kita, istri kita lebih pentingin teman daripada kita. Nah, itu akan jadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana aku ngelewatinnya sama Pastor Jojo adalah, pertama, aku bersyukur banget dari salah satu syarat mencari jodoh yang aku bilang tadi, yang pertama sih iman dan sepadan, aku sama Pastor Jojo itu dapat itu. Kami seiman dan sepadan. Pastor Jojo tuh takut Tuhan banget. Pastor Jojo tuh manusia tulus yang aku tahu. Dia tuh nggak pernah punya niat jahat sama orang gitu. Dan dia tuh imam banget buat aku. Makanya penting cari orang yang beriman dan takut Tuhan. Dia yang selalu membimbing aku. Dari sejak aku kenal Tuhan sampai hari ini, suamiku tuh selalu mengingatkan aku tentang jalan-jalan Tuhan gitu. Nah, di dalam pernikahan, ada nggak cacatnya Pastor Jojo? Pasti ada juga lah. Nah, bagaimana aku overcome itu? Jadilah perempuan yang takut Tuhan dan peka sama Tuhan. Sesalah-salahnya orang, namanya manusia ya, pasti ada kelemahannya. Aku nih jelek banget lah. Aku tuh butuh kasih karunia Tuhan untuk bisa jadi seperti ini. Dan aku ngandalin Tuhan banget, dan aku tuh disadarin Tuhan gitu, lewat Roh Kudus. Bahwa aku harus respect suami aku. Bahwa aku harus coba ngertiin Jojo dulu. Jojo tuh maunya apa gitu. Dan sejak aku merendahkan hati aku, dan mulai belajar ngerti maunya Jojo, nurut sama dia, Jojo mulai jarang marah. Mungkin masalah yang terbesar dalam pernikahan kami adalah Pastor Jojo tuh dominan abis. Sedangkan aku juga alpha female. Artinya apa? Aku tuh besar di keluarga yang broken home kan. Jadi dari kecil tuh aku terlatih membuat keputusan sendiri. Aku terlatih mandiri. Dan aku sangat kuat. Karena bayangin ya, gede tanpa orang tua gimana nggak kuat gitu. Nah, berhadapan dengan laki-laki yang nggak mau kalah. Alpha male yang galak, dominan. Jadi aku pernah bercanda gini, versi aku khotbah tuh versi Jojo sebenarnya gitu, di kehidupan nyata gitu. Dia keras banget gitu ya, galak banget gitu. Nah, aku tekan banget gitu. Tapi ketika Roh Kudus bilang, coba kamu ngertiin dia, coba ikutin maunya apa. Nah, ternyata aku baru tahu bahwa suamiku tuh suami yang dominan, yang suka ngatur. Dan dia tuh marah karena nggak bisa ngatur aku. Dia frustasi gitu loh. Istrinya terlalu berani, istrinya ke pedalaman nggak pulang-pulang gitu. Aku tuh pernah ke NTT, masuk ke pedalaman 10 hari nggak pulang. Diteleponin sama suamiku, pulang kamu gitu. Saya ke Papua 13 hari nggak pulang, tuh pokoknya pulang kamu. Terus aku dipaksa khotbah tiap hari gitu kan, aku stres gitu. Nah, jadi berantem terus, karena dia pengen ngatur akunya nggak bisa diatur. Nah, rumah tangga kami udah kayak kaca pecah, wah gitu. Akhirnya begitu Roh Kudus bilang, coba ngertiin dulu maunya apa, coba kamu ngalah dulu, coba kamu nurut dulu. Nah, akhirnya aku ngalah. Tahu nggak yang aku lakukan apa? Aku serahin jadwal aku ke Jojo. Jadi kalau kamu tanya nih, Yosua misalnya bilang gini, Ci, besok Cici ngapain? Tanya Pastor Jojo. Misalnya Cynthia bilang gini, Ci, besok kita meeting ya sama yang pro ya. Tanya Pastor Jojo. Serius, gue nggak bohong. Tanya nih anak gue di depan nih, misal nih. Mama Heni, kita mau ketemu. Tanya papa. Apapun yang aku mau lakukan, itu yang nentuin Pastor Jojo. Aku nggak boleh kemana-mana kalau Pastor Jojo bilang nggak boleh. Sampai aku mau gunting rambut aja. Ngapain? Tau nggak, aku di endorse sama satu salon. Dia tuh jago banget gunting rambut bob. Aku kan senang rambut pendek. Namanya apa aku lupa. Tapi di Tanjung Duren sana, di Greenfield, Pastor Jojo nggak izinin, terlalu jauh, padahal bagus banget guntingannya. Tapi Pastor Jojo bilang nggak boleh. Ya udah, tau nggak, aku nyalon di rumah, bos. Nyalon di rumah, bener kan, nggak boleh pergi aku tuh. Nah, terus aku serahin ke Pastor Jojo jadwal aku. Pastor Jojo yang nentuin besok aku mau kemana. Terus Pastor Jojo yang ngatur hidup aku. Setahun ke depan aku mau kemana, itu Pastor Jojo yang ngatur aku. Jadi kalau kalian bilang, Cini jangan pergi-pergi mulu dong, kok keluar negeri aja. Bu, jangan tanya aku ya. Suamiku nih, aduh aku juga udah capek banget gitu. Maunya di sini terus gitu. Nah, sampai sebegitunya Tuhan ngeproses aku untuk nurut. Yang kedua, Pastor Jojo harus punya hati yang besar untuk ngelihat istrinya lebih famous misalnya. Betul kan? Ini kan nggak bohong-bohong ya. Bagaimana orang ngasih handphone ke dia, Pastor Jojo tolong fotoin saya ya sama Pastor Henny. Coba kamu jadi suamiku gimana rasanya?
Pastor Jojo juga pengen difoto, tapi mereka suruh Pastor Jojo yang fotoin aku sama mereka gitu. Nah, aku berusaha membuat suamiku tidak merasa kecil. Aku menaruh penghargaan setinggi-tingginya buat suami aku. Aku jujur di sini. CEO di Tangan Pengharapan itu Pastor Jojo, bukan Henny Kristianus. Pastor Jojo tuh ketua Yayasan Tangan Pengharapan. Aku cuma pendiri. Yang kedua, semua keputusan uang bank, semua yang tentuin itu Pastor Jojo. Kemudian gaji pegawai yang tentuin Pastor Jojo. Aku nggak boleh ikut-ikutan. Dia selalu bilang sama aku, kamu nggak usah ikut-ikut. Aku kan orangnya hatinya lemah. Jo, kasihan Jo, naikin aja gaji orang itu. Dia tuh kerja capek gini-gini, nggak usah ikut campur. Pastor Jojo sekeras itu. Nah, aku nurut. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya buat suami saya. CEO di Tangan Pengharapan, ketua Tangan Pengharapan, itu Pastor Jojo, padahal yang mendirikan saya. Berikutnya, Ici. Ici itu mulainya dari mana? Dari YouTube saya, Henny Kristianus. Saya yang bikin ibadah online pertama kali bersama dengan staf saya namanya HW. Masih sampai hari ini masih baik banget sama saya dan sekarang dia kerja di kita juga. Nah, bayangin ya, Ici itu sekarang gembalanya siapa? Pastor Jojo. Siapa yang ngatur Ici? Pastor Jojo. Siapa yang nentuin siapa yang khotbah di Ici? Pastor Jojo. Siapa yang nentuin WL? Pastor Jojo. Siapa yang nentuin full time? Pastor Jojo. Ibu Heni di mana? Cuma disuruh khotbah. Itu pun yang ngatur Pastor Jojo. Ibu Heni boleh ikut campur? Enggak. Cuma ngebawelin OB. Kok kotor sih toiletnya? Begitu doang bolehnya. Coba tanya yang lain. Tanya Pastor Petrus. Saya nggak boleh ikut campur. Makanya saya nggak pernah ikut meeting. Baik gereja maupun YTP. Saya tuh meeting sama staff di YTP ini untuk program Tangan Pengharapan doang. Selebihnya saya nggak ikut campur. So, bagaimana menjaga hubungan kita tetap harmonis dalam pernikahan ini? Belajar ngerti, belajar rendah hati, dan saling support satu sama lain. Dan lebih di atas semuanya, kasih karunia Tuhan semata. Amen. Bongkar-bongkaran deh di sini terpaksa ya. Anak muda pinter nanyanya Banget. luar biasa loh. Ternyata cukup satu orang yang ngelakuin firman Tuhan dalam rumah tangga itu amazing, langsung hasilnya luar biasa. No, 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 suamiku takut Tuhan. Itu jangan salah, jangan sampai nggak pilih yang kayak gitu. Yang sadar duluan guys. Bu Heni sadar duluan, take action dulu dan everything's okay. Perlu satu orang yang ngalah dulu guys ya. Tapi ingat, nggak bisa di courting ya. Tetap 5 poin itu seiman, sepadan, setujuan, Takut Tuhan. takut akan Tuhan dan mengasihi kita, mencintai kita. Oke, itu nggak bisa di courting guys. Eh, Ya. Jenny, Yes. ada satu pertanyaan gitu kan. Aneh nggak? Ini wanita umur 30 tahun. Nggak pernah mikir untuk menikah. Nggak pernah bisa yakin sama pria manapun. Gimana cara ngerubahnya? Orang ini cukup oke di pekerjaan gitu. Wanita ya. Yes, wanita. Saya kan pernah khotbah tentang apakah kita harus menikah? Tidak harus. Tergantung dari panggilan dan karunia Tuhan. Kalau Tuhan kasih karunia untuk jadi single, why not? Enjoy your life. Kalau butuh anak, adopt your nephew or your niece atau angkat anak dari mana gitu yang membutuhkan orang tua. Pengharapan jangan, itu anak mama. Ya, Mison mau diangkat siapa kamu? Ya, sorry. Ini anakku ikut-ikut ngomong. Nah, jadi eh kita nggak harus nikah. Itu the fact ya. Supaya yang jomblo jangan merasa desperate banget gitu loh. Berserah pada kehendak Tuhan. Itu pesan aku yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak bisa suka sama cowok ya tadi ya bilang ya? Nggak bisa jatuh cinta sama cowok ya, Yos? Nggak bisa percaya, Ci. Nggak bisa percaya. Oke, berarti ada trust issue, berarti ada trauma, berarti ada masalah di childhood. Apakah kecewaan terhadap ayah? Biasanya itu. Jadi punya papa yang nggak setia, punya papa yang nggak tanggung jawab, punya papa yang omongannya nggak bisa dipegang. Apakah ada isu itu? Nah, itu kamu harus deal, kamu harus ngampunin papamu, kamu harus percaya bahwa nggak semua laki-laki di dunia ini seperti papamu. Banyak laki-laki yang takut Tuhan, yang omongannya bisa dipegang seperti Yosua. Amin. Dan Amin. jadi harus beresin dulu trauma masa lalunya. Nah, jujur ya, aku sembuh dari trauma masa lalu karena Tuhan.
Jadi Tuhan itu keren banget, Roh Kudus itu terbaik, konselor terbaik buat aku. Dia yang bikin aku sembuh. Aku pernah ceritakan ya, betapa aku tuh tidak bisa percaya bahwa aku dikasihi. Makanya itu jadi salah satu isu dalam pernikahan aku sama Jojo dulu bahwa I didn't feel love. Aku tidak merasa dikasihi. Nah, tapi kemudian ketika aku sembuh lewat hubungan, Jojo ngasih bukti ke aku bahwa dia sayang sama aku gitu. Jojo tuh nunjukin ke aku berharga banget buat dia gitu. Dan hubungan itu menyembuhkan. Ingat nih, hubungan menyembuhkan. Jadi a healthy marriage will heal you. Jojo tuh membuat aku percaya bahwa aku dikasihi gitu. Nah, harus bangun trust sama orang yang terbukti memang mengasihi kamu sungguh-sungguh. Ya, memang nggak boleh sembarangan ya nikah sama orang, bener nggak sih? Jadi ya harus bangun hubungan benar-benar, kenali sungguh-sungguh, dan mulai belajar bangun kepercayaan. Apa yang terjadi kalau kepercayaan itu dirusak? Belajar mengampuni lagi, lalu belajar percaya lagi. Sampai di satu titik memang kita lihat ya, orang itu bikin salah karena masalah attitude, atau karena kesalahan aja. Ada orang kan karena mistake. Aku nggak suka kata kilaf. Jadi just mistake. People do mistake, oke? Orang nggak sempurna, pasti bikin salah. Tapi ada yang memang attitude problem. Contoh, kalian misalnya manajer di sebuah perusahaan nih. Ada staff-staff yang punya attitude problem kan? Contoh, nggak following order. Ya kan? Kita ngomong A, dia bikin B. Nah, yang gini-gini susah berubah gitu. Nah, lihat masalah karakter banget gak sih? Masalah yang esensi banget gak sih gitu. Nah, belajar percaya sama orang itu harus cerdas juga ngelihat karakternya seperti apa gitu. Kemudian gimana caranya untuk bisa membuat orang umur 30 yang nggak kepengen merit, dia sukses tapi punya trust issue. Sekali lagi balik lagi, nggak harus nikah sih. Kalau memang Tuhan ketemuin sama jodoh yang terbaik, puji Tuhan, mulai bangun kepercayaan, tapi kepercayaanmu akan diuji juga. Lihat itu esensi apa enggak. Kalau misalnya suka selingkuh nih, bolak-balik selingkuh, oh itu trust issue-nya nggak ada yang salah sama kamu, yang salah sama laki-laki itu, gitu kan. Nggak harus nikah. Jadi aku nggak mau ngebujuk orang yang nggak menemukan yang tepat untuk nikah sih, Yos, gitu. Kalau aku jadi jomblo itu, kalau aku nggak ketemu yang tepat, aku nggak mau nikah, gitu. Oke. Gitu aja, Berarti Yos. pertama nggak semua harus menikah, dan kalaupun mau menikah harus pulih dulu, Ci, ya. Harus Harus pulih dari trust pulih, issue masa lalu. pulih dan pilih orang yang tepat ya. Oke, Ci, ada satu berkaitan dengan luka masa lalu ya. Ini mungkin menyambung sedikit, Cici. Bagaimana cara LGBT untuk bertobat? Posisinya udah menikah. Yang bikin bertobat itu Roh Kudus. Kemudian untuk tinggal dalam pertobatan itu keputusan. Karena Yesus bilang gini, nggak ada seorang pun datang kepada datang kepadaku kalau bukan diberikan Bapa kepadaku. Jadi orang tuh bisa bertobat, bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena karya Roh Kudus. Yakin ya? Biar lu gede di gereja, kalau bukan Roh Kudus yang jamah hati, nggak bakal lahir baru. Pertobatan itu kasih karunia Tuhan, tetapi tinggal dalam pertobatan adalah keputusan. Nah, bagaimana di dalam pernikahan seorang LGBT tidak balik lagi adalah dia harus memutuskan untuk tidak balik lagi, dan dia harus mulai belajar membangkitkan rasa untuk hanya fokus mengasihi suaminya atau istrinya dan memenuhi kewajibannya. Contoh ya, aku tahu ada homoseksual yang menikah dengan seorang perempuan tapi tidak pernah dijamah karena dia nggak ada rasa gitu loh, dia nggak bisa nafsu gitu loh. Nah, tapi udah terlanjur nikah, gimana dong? Minta kasih karunia Tuhan. Doa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengasihi istri saya, tolong saya supaya saya bisa arouse, bisa nafsu sama istri saya, dan yang pasti gini, konseling. Harus cari profesional, psikolog yang bisa ngebimbing untuk dia sembuh dan bisa punya rasa sama pasangannya. Karena udah terlanjur nikah ya nggak, Yos? Kalau misalnya belum nikah sih saran saya, kalau belum pulih jangan nikah dulu, kasihan yang dinikahin. Karena bicara nikah itu udah kewajiban biologis gitu, nggak cuma nafkah. Kalau nggak bisa berhubungan seks jangan nikah. Pastor siapa tuh kemarin ada khotbah tentang itu tuh yang orang tidak menikah karena 3 alasan kan? Satu karena Terus, dilahirkan demikian. Dilahirkan demikian disebabkan orang lain, keputusan sendiri. Nah, dilahirkan demikian berarti dia tidak bisa berhubungan seks. Ya jangan nikah.
Karena nikah itu pasti ujungnya seks, nggak mungkin nggak malam pertama, bos. Gitu. Amazing, Ci. Jangan Nah, buat ngebayangin, teman-teman ya, Vin. Jangan ngebayangin. buat teman-teman yang ada masalah soal ini nanti boleh hubungin tim konselor Ici ya. Jadi nggak hanya online, sorry nggak hanya onsite, ada juga via online. Jadi teman-teman Iya. bisa hubungi. Kalau bingung, coba tanya leadernya cara konseling gimana. Ya nanti Iya. pasti akan didampingi. Amazing. Nomor call center counselor mungkin Resa bisa bantu copy paste di sini nggak? Atau teman-teman ada yang tahu nggak? Ya. Next. Oke, Ci. Nah, masih soal hubungan, Ci. Iya. Tadi kan Ci ini sempat spill dikit gitu kan. Gimana kita tahu orang itu benar-benar mengasihi kita? Tadi kan udah sempat di-spill, eh, perlu waktu juga ya, perlu durasi juga untuk kita benar-benar mengetahui karakter asli seseorang. Iya. Nah, itu ada lagi nggak, Ci? Kalau soal pengenalan karakter itu beda sama memastikan dia benar-benar cinta sama kita atau enggak ya kan. Nah, kalau pengenalan karakter itu setelah kamu jatuh cinta pun kamu harus kenali baik-baik nih orang seperti apa, jangan main nikah aja gitu. Nah, bagaimana kita yakin kita dicintai adalah di dalam kasih ada sabar, ada pengorbanan, ada penghargaan. Nah, saya percaya kasih itu nggak mementingkan diri sendiri. Nah, itu ada definisi kasih banyak. But in real life, saya tahu Pastor Jojo mengasihi saya atau nggak ada perjuangan. Saya pernah batalin nikah sama Pastor Jojo, tapi dia kejar saya abis-abisan. Tuh, dia kejar saya, dia pokoknya bilang kita harus nikah, pokoknya kita harus nikah. Oh, dia kejar saya terus. Ada usahanya, ada fightnya, ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Jangan nikah sama orang yang cuma mau taking taking taking, not giving 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 gitu. Nah, harus ada take and give di dalam relationship. Itu yang membuktikan ada cinta di situ. Yang kedua, Pastor Jojo itu ganteng, banyak yang naksir sama dia, ya kan gitu. Nah, tapi dia tuh setia banget gitu. Meskipun Pastor Jojo tuh karakternya kalau sama orang di luar ramah abis, packaging luar tuh, ya ramah abis, tapi dia tidak genit. Jadi dia ngerti waktu ada perempuan yang mulai ngedeketin dia, chatting dia dengan bahasa-bahasa mendekati, dia langsung cuekin. Nah, jadi aku tahu kan aku sudah cek gitu. Nah, jadi ada yang mendekatin gitu tuh dia nggak balas lagi. Tapi waktu kamu bilang Pastor Jojo saya mohon didoakan gitu kan. Orang kan kalau ngedeketin pendeta harus berbahasa rohani ya kan? Gitu. Nah, jadi ya dia cari-cari cara buat komunikasi sama suamiku. Nah, gimana aku tahu dia cinta sama aku? Dia fight buat aku. Dia mau berkorban. Pastor Jojo kerja keras buat aku sama anak-anakku. Dan dia setia banget meskipun godaan banyak. Yang imut-imut, putih-putih, cantik-cantik. Deketin Pastor Jojo banyak. Biarpun istrinya gede, nggak putih ya kurang cuantik gitu kan tapi dia tetap setia sama aku gitu. Nah pas Jojo tuh setiap malam bilang I love you, mantap, pokoknya mantap lah suamiku. Menjawab pertanyaan gak sih ini dari tadi ngomonginnya Pastor Jojo ya. Aman, Ci, yang jawab. Tadi ada yang muji loh, Ci, karena Ci ini makin cantik, Ci. Alhamdulillah puji Tuhan. Muji. Nah, jadi tadi selain cara mempertahankan pernikahan juga, Pastor Jojo ada tips tadi ya. Kita spill sedikit gitu. Setiap malam saya I love you ke Ci. Ini amazing, Ci. Ya dia tuh romantis kalau nggak ada orang. Oke. Oke. Kak Noni, ada pertanyaan lagi? Oke, thank you. Ini juga masih pertanyaan tentang percintaan juga ya. Ini ada yang chat nih, gimana ya? Hilang dia. Gue udah kayak dokter cinta ya nggak sih, tanyanya cinta-cinta terus gitu. Misal Kak Yosua bahagia bisa backup, Kak. buat mama. Eh, Nah, Jenny, ini ada pasangan gitu kan, dia udah mau merit. Nah, tapi salah satu pasangannya ini melarang dia untuk pelayanan di Hmm. gereja. Gimana menurut Jenny? Wow. Wow. Itu berat ya. Oke, pertama, ini udah mau merit. Terus dia cinta pastikan. Ujian dalam hubungan adalah ketaatan. Penundukan diri itu tesnya berat.
Kayak aku bisa ngambil keputusan sebenarnya. Aku sebenarnya bisa berlari cepat misalnya, bisa berpikir lebih, katakan berpikir lebih cerdas misalnya. Tapi bagaimana aku menundukkan diri sama suamiku misalnya, itu ujian gitu. Nah, jadi kalau dari mulai baru nikah aja udah ada larangan, bisa nurut gak? Bisa tunduk gak? Kalau nggak bisa, jangan dilanjutin. Karena bakal jadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak perlu ke depannya. Banyak orang kok yang akhirnya nggak jadi married karena tahu ini tuh ke depan kayak gimana gitu. Eh, tapi kalau kamu bilang aku cinta sama dia, aku yakin dia jodoh dari Tuhan. Semua yang Cini ngomong seiman, sepadan, setujuan, takut akan Tuhan dan apa namanya dia sayang sama aku itu lima-limanya ada. Ya udah kalau gitu tunduklah. Karena at the end of the day suami atau istri adalah prioritas dalam pelayanan kamu. Jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya di gereja, hanya di mimbar, hanya di lingkungan orang Kristen. Pelayanan itu di hidup kita. Hidup kita adalah ibadah. Apa aja yang kita lakukan di hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Taat sama orang tua ibadah, tunduk sama suami ibadah, mengasihi istri ibadah, bekerja dengan excellent ibadah. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Dimanapun kamu berada, Tuhan harus dipermuliakan dalam hidupmu. Jadi ini ujian. Kamu bisa tunduk nggak? Kalau kamu bisa tunduk, nikah. Kalau kamu nggak bisa tunduk, dengan bubar aja. Itu sih Yosua. Oke, amazing Ci. Masih nyangkut sedikit soal hubungan. Sorry Ci, aku mau highlight sedikit ya. Nah guys, tadi ada pertanyaan, apakah kalau tidak pelayanan itu dosa? Ternyata enggak ya Ci ya. Pelayanan itu enggak hanya di Kita gereja pelayanan. ya. Yes, Hidup hidup kita kita ada. ibadah. Nah, ada tuh pertanyaan Ci. eh ini wanita Ci. Dia dijodohin dengan seorang laki-laki. Orang tuanya ini ngebet banget sama laki-laki ini. Tapi laki-laki ini tidak takut akan Tuhan. Gimana Ci? Nikah itu yang akan ngadepin tuh beban terbesar tuh kamu, sisanya orang tuamu. Contoh, misalnya ada anak yang bercerai akhirnya pulang ke rumah orang tua. Berarti kan efek perceraian itu sampai kepada orang tua juga ya, gitu. Misalnya ada masalah sama suami, terus pulang ke rumah, terus kakak-kakak jadi harus menghidupi. Itu juga bebannya ke keluarga. Tapi 70-80% yang akan ngalamin bahagia, susah, sedih, senang, kecewa tuh kamu, sakit, enggak kamu yang ngalamin. Jadi jangan karena dipaksa untuk dinikahi, kamu mau aja. Sebaiknya kamu kenali dulu cowok ini seperti apa. Kamu bisa bilang dia nggak takut akan Tuhan itu kenapa? I believe you know the reason gitu ya. Tapi coba kasih pengertian ke orang tua kamu, bukannya berniat kurang ajar, bukan berniat tidak tidak taat, tetapi yang akan menuai ke depan tuh kamu gitu loh. Eh, Doainlah orang tuamu. Masa sih zaman sekarang masih ada acara paksa memaksa gitu? Kayak tadi aku ngomong, kalau punya orang tua yang toksik, udah deh kamu mendingan mandirilah, hidupilah dirimu sendiri. Jangan sampai kamu jadi beban buat keluargamu, karena kalau kamu masih jadi beban buat orang tuamu, dia berhak ngatur hidup kamu. Ya dong? Next. Oh, yes. Jadi nggak semua perkata orang tua kita harus ikutin semua sampai sedetail-detailnya. Kita perlu hikmat juga dari Tuhan Ci ya. Ya, karena Perlu tetap akibat dari batasan juga. keputusan kita itu penting. Yes, oke. Ci, ini ada yang agak dilematis Ci. Ci ini mau tanya, kalau ada hutang sebelum menikah gimana Ci? Beresin Tapi dulu. hutang ini berhubungan juga untuk acara pernikahan Ci. Wow, harus open dan disepakati bersama. Jadi ada satu kasus yang aku tanganin. Jadi ceritanya waktu mau nikah si laki-laki ini sampai pinjol. Jadi dia ngutang sana sini untuk acara pernikahan, tapi tidak sepengetahuan si calon istri. Setelah mereka menikah, dia tetap gak kasih tahu sama istrinya. Sampai mereka punya anak. Dan apa yang terjadi? Namanya pinjol, bunganya makin gede kan? Nah, dia nggak bisa nutupin dan akhirnya kegulung, 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 kegulung terus sampai anaknya udah SD. Apa yang terjadi? Begitu dia udah nggak sanggup bayar lagi, blow up, cerita ke istri, nangis, dan what happened? Istrinya shock dan merasa ditipu. Kalau dari awal mau nikah sudah tidak ada keterbukaan tentang keuangan, bahaya sekali ke depan.
Kita nggak perlu sok gengsi. Kita harus terus terang sama calon pasangan kita, keadaan keuangan kita. Dan itu bisa jadi ujian buat calon pasangan kita. Apakah dia menikahi kita karena kita, bukan karena harta. Jadi kalau dia benar-benar mencintai kita, ada pengorbanan yang tadi saya bilang. Pengorbanannya apa? Ya udah nikah nggak usah mewah-mewah kali. Mahar nggak usah mahal-mahal kali gitu kan. Join lah maharnya. Nah, daripada si cowok demi pernikahan yang megah berhutang tapi tanpa sepengetahuan yang perempuan, itu penipuan. Ke depan pasti nggak baik. Gitu, Yos. Amazing, Ci. Jadi, guys, keterbukaan itu penting di dalam hubungannya sebelum mulai hubungan, Ya, sebelum menikah. Dan saat menikah pun keterbukaan itu penting, apalagi dalam keuangan. Karena di mana harta kita berada, di situ hati hatimu kita berada. berada. Kalau keuangan kita nggak bisa satu, gimana kita bisa satu rumah tangga gitu, guys. Oke, Ci, ada 2 pertanyaan terakhir, Ci. Yang pertama tentang tradisi, Ci. Hmm. Jadi, kan pasti ada adat ya di dalam pernikahan. Nah, sejauh apa kita boleh mengikuti tradisi itu, Ci? Yang tidak bertentangan dengan firman. Oke. Sejauh apa yang tidak bertentangan dengan firman? Ukurannya, Yesus bilang, jangan mengedepankan adat istiadat, tapi kita mengabaikan takut akan Tuhan. Gitu. Yang seperti firman Tuhan. Seperti misalnya waktu Yesus bilang, kamu demi membayar perpuluhan, kamu tidak mengurus orang tuamu. Gitu kan? Jadi jangan karena aturan-aturan agama, terus kita adat istiadat, kita juga nggak melakukan kebenaran gitu. Karena hukum Oh, Taurat yang dibikin bangsa Yahudi itu sebenarnya mereka yang kembangin sendiri sampai ada 613 Torah. Sebenarnya perintah Allah cuma 10. Tapi mereka kembangin sendiri gitu. Nah, mereka bikin sulit diri sendiri gitu. Nah, itu yang kemudian mereka menyampingkan perintah Allah yang sesungguhnya untuk menghormati ayahmu dan ibumu gitu. Itu maksud Yesus. Next. oke. Jadi yang nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Caranya baca Alkitab, guys. Banyak, Yes. guys. Oke, nah satu lagi terakhir, Ci. Tentang perpuluhan. Ya, Gimana pandangannya, Ci? yang 10% aja lu pelit, gimana mau ngasih lebih? Ampun. Kita ini kan punya harta, itu bukan karena kita. Allah lah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Dan kalau kamu sudah makan sampai kenyang, kamu mendiami rumah yang baik, kata firman Tuhan, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Itu firman Tuhan banget kan. Nah, tapi di perjanjian lama itu disebut di Malaki itu perpuluhan dan persembahan. Tetapi sesungguhnya di perjanjian baru, firman Tuhan mengatakan persembahkanlah seluruh hidupmu. Matang lu 100% loh. Artinya semua yang kita punya tuh punya Tuhan dan harus dipakai untuk Tuhan. Nah, jadi kalau aku bilangnya gini, aku melakukan seperti ini. Saya meminta pimpinan Roh Kudus setiap kali saya dapat berkat. Berapa yang saya harus tabur? Bahkan saya pasrah sama Roh Kudus tiap kali Roh Kudus mengingatkan untuk menolong seseorang gitu. Jadi kayak contohnya nih ya, aku open apa aja nih ya, di tur Kanatur. Kanatur itu kan bukan punya saya. Kanatur tuh punya Kogeri. Nah, Kogeri itu teman SMA. Dia bilang, bantu gue dong, gue mau bikin tur ke Kanatur, ke Israel. Oh iya boleh. Kita jadi tour leader, jadi guide. Kita dibayar. Iya dong, kita dibayar. Nah, tapi kita ada bonus. Kalau kita bisa bawa, misalnya berapa sih syaratnya? Aku bisa bonus satu orang, bisa bonus dua orang. Oh, 25. 25 satu orang, 50 dua orang. Nah, sebenarnya kalau aku nggak mau ambil bonus itu, aku bisa jual. Aku bisa jual jadi duit gitu. Misalnya aku jual buat dua orang, nah duitnya buat aku misalnya. Katakanlah kosnya satu orang 65 juta, dua orang 130 juta. Lumayan kan ya guys gitu. Cari duit di mana loh gitu. Nah, tapi aku sama Jojo tuh punya komitmen bahwa aku mau berangkatin orang-orang yang nggak bisa berangkat dengan uang mereka sendiri. Aku pengen berangkatin orang-orang yang sudah setia di Tangan Pengharapan, yang sudah setia support aku di ICI. Jadi kita dedikasikan setiap bonus itu buat berangkatin orang. Bahkan anakku sendiri belum pernah ke Israel loh, Chloe Zoe. Yang aku berangkatin malah anak-anakku yang di asrama Tangan Pengharapan gitu. Nah, beberapa leader ICI di sini ada yang udah pernah aku berangkatin gitu kan. Nah, jadi eh, perpuluhan itu menurut aku ya kecil sekali ya 10% ya. Nah, tapi apa yang luar biasa? Karena aku nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Aku selalu taat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, tabur. Kadang-kadang tuh berat loh. Kadang-kadang uangku tinggal sedikit. Tapi kayak Tuhan ingetin gitu.
tolong dia gitu, dia butuh. Aku belajar taat sama Tuhan dan ini kesaksian nyata. Aku tidak pernah kekurangan dan aku disertai Tuhan. Setiap kali aku butuh, Tuhan pasti sediakan. Kadang-kadang mau nangis, Tuhan ingetin, tabur buat mama kamu. Aduh Tuhan, duitnya tinggal segini. Tapi begitu aku nabur, aduh gak main-main, gak ada seminggu. Orang langsung berkatin aku. Sejumlah yang aku kasih mamaku. Sampai kadang-kadang, aduh Tuhan, ternyata Tuhan cuma menguji hati aku cinta uang apa enggak. Nah, yang menyunat hati kita supaya kita nggak cinta uang, tapi kita cinta Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan ketika Tuhan suruh kita nabur. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kamu akan lihat penyertaan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan luar biasa, dan kamu akan senantiasa berjalan dalam mujizat Tuhan, dalam keuangan. Honestly speaking, aku hari ini ngalamin penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan yang sempurna. Karena aku sama Pastor Jojo, nggak pernah cuma nabur 10%, never. Bahkan lebih dari 20% setiap bulan. Dan Tuhan itu tidak pernah lalai akan janjinya. Haleluya. Amin, Cik. Luar biasa, Cik. Amen. Ketaatan kita itu yang akan Tuhan bales ya, guys. Jadi bukan soal 10%, bahkan firman Tuhan bilang seluruh hidup kita. Ya. 100%. Oke, guys. Cik, ini jujur masih banyak banget pertanyaan, cuma nanti kita udah kehabisan waktu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, kita ada buat konten. Kontennya Tanya Kak Heni. Jadi setiap Yes. pertanyaan teman-teman yang masih belum terjawab, masih banyak soal leadership, soal gereja ICI, kemudian ada yang kayak relationship masih cukup banyak gitu kan. Teman-teman nanti boleh minta linknya sama leader Komsel masing-masing, boleh isi dan pasti akan diteruskan ke Ciheni untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan nanti akan dibuat konten. Iya, sorry. Tadi aku ada sekelebat lihat ada yang nanya soal ICI, apakah ada kelas buat yang mau melayani. Nah, jujur aku kan nggak running ICI ya, aku kan cuma khotbah doang, Pastor Jojo yang gembalanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kayak struktural gereja jangan nanyanya ke aku, nggak orang yang tepat. Pastor Jojo malam ini lagi khotbah di kedukaan, Pastor ICI, Pastor Rizal, mertuanya meninggal. Ya, jadi mungkin boleh nggak pertanyaan yang tentang seputar gereja ini ditanyakan ke Pastor Jojo ya? Nanti boleh atur Zoom YPro Impact Family Gathering bareng Pastor Jojo. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, coba nanti di tim-tim YPro bantuin saya, yang temanya sama dijadiin satu, ntar saya bantu jawab lewat WA deh. Kalian boleh share ke teman-teman ya. Thank you for having me. Siap, thank you so much, Ci. Teman-teman, aku yakin pasti dapat banyak banget ya di sesi kali ini. Dalam waktunya pasti masih kurang. Jadi teman-teman manfaatin, Ci ini udah buka satu privilege buat kita semua. Boleh nanya langsung ke Kak Heni, oke? Aku mau cari partner aku. Cece, dirimu di mana? Oke, wow, luar biasa banget ya sesi Q&A malam hari ini. Terima kasih Pastor Heni buat waktu dan sharingnya. Sangat banyak banget berkat yang kita dapatkan malam hari ini. Mungkin sebelum Pastor Heni meninggalkan ruangan Zoom, kita bisa foto bareng dulu nih. Oke, jadi teman-teman boleh silahkan on cam, tunjukkan senyum terbaiknya. Kita mau foto bareng nih. Kita kasih waktu ya untuk on cam. You guys boleh on cam, sambil di touch up sedikit. Boleh kasih emot-emotnya juga. Oke, sudah siap semua. Ada 9 slide ini. Kita hitung ya. Oke. Dibantu Kak Christopher ya untuk foto ya. Oke, satu. Dibantu aku. Iya, boleh. Oke, teman-teman, tahan ya sampai aku bilang selesai karena ada 9 slide ini. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sorry di aku kok ini semuanya nggak nyala kameranya, kayaknya sinyalnya. Cat, boleh di kamu backup? Boleh, boleh. Oke. Tahan ya. 1, 2, sebentar. Oke. Satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor Heni untuk Q&A-nya. Thank you so much. Take care semuanya. God bless you. Saya pamit. Thank you, Ci. God bless.
Thank you, God bless. Nah, teman-teman jangan meninggalkan ruang karena acaranya masih berlangsung. Setelah ini akan ada pengumuman dari Pastor Petrus ya. Ada di sini Pastor Petrus? Oke, kita tunggu ya. Mungkin masih siap-siap nih. Iya. Oke, sepertinya perlu dikasih co-host dulu ya. Oke, teman-teman sambil tungguin, nanti yang mau nanya, mau isi pertanyaan soal tanya Kak Heni, nanti boleh minta sama leadernya untuk link pertanyaannya, nanti akan dikasihkan. Oke, sudah bisa nih Pastor Petrus. Selamat malam, Pastor. Iya, sorry banget. Terima kasih. Malam, Catherine, teman-teman semua. Selamat malam. Suaranya agak putus-putus sih, kok. Iya, Berlin, Joshua, Jenny, yang sudah. Suaranya putus-putus, sekarang masih putus-putus? Masih Kak, masih. Oke, On cam, off cam aja Kak kalau bisa. oke. Aku coba sambil off cam ya. Sekarang lebih lumayan? Aman. Oke. Oke, thank you banget buat waktunya. Izin aku sambil bacain beberapa pengumuman buat kita terkait baik kegiatan gereja maupun kegiatan komsel kita. Oke, yang pertama, aku mau ajak teman-teman dari Yepro Empro, terutama yang terlibat pelayanan nih di masing-masing komselnya, terlibat pelayanan di PW ataupun main musik, yuk join sama-sama di tanggal 26 besok, hari Sabtu, terutama buat kalian-kalian yang tinggal di Jakarta, join di PW Conference kita dengan temanya Level Up dengan biaya 150 dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Lokasinya di Cimoy, lantai P3, jam 9 mulai hari Sabtu tanggal 26 Juli. Terus kemudian yang paling ditunggu-tunggu IFG secara onsite, kita akan mulai rangkaiannya dari bulan Agustus. Tanggal 1 Agustus kita akan mulai dari area Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang akan ada di Central Park. Jadi kita buat di Central Park Press Center itu di APL Tower, lantai 27, unit T3. Kita akan mulai open registrasi jam 6. Nah, cuman ini harus mendaftar ya guys. Jadi teman-teman yang tinggal di area Jakarta Barat atau Jakarta Selatan, Tangerang, atau yang kerja di area ini juga, ayo join bareng-bareng. Jangan lupa untuk daftar lewat scan QR. Untuk teman-teman yang tinggal di area Jakarta Utara, Pusat, dan Timur, jangan khawatir, kita juga tahun ini akan ada gathering nanti di bulan Oktober. Jadi kita tahun ini khusus yang tinggal di Jakarta, kita akan buat 2 kali. Wah, sepertinya Ko Petrus terputus. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sorry banget, tiba-tiba sinyalnya hilang. Apakah aku sudah terdengar lagi? Udah kok. Sedikit Oke. putus-putus kok. Oke, sekarang sudah jelas? Jelas kok, terdengar. Oke, tadi aku terakhir sampai di IFG yang mana? Udah masuk ke Bandung atau masih di Jakarta Barat? Jakarta Barat kok. Jakarta Barat. Oke, nextnya kita akan ngadain IFG buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitar. Jangan lupa join tanggal 12 Agustus hari Selasa.
kita akan ngadain di area Duta Hotel. Jadi buat teman-teman semua yang tinggal di Bandung atau punya keluarga, punya saudara di sana atau punya teman dekat di sana atau yang lainnya lah, atau apa, ajakin semua yang masih harus daftar ya guys. Jangan lupa scan QR atau booking ke leadernya masing-masing untuk dapetin link pendaftaran di Bandung tanggal 12 Agustus hari Selasa. Kita juga akan ada ngadain teman-teman yang merasa usia yang akan diadain di hari Sabtu Agustus. Dan selanjutnya kita juga akan ngadain donor darah buat teman-teman yang tinggal di Jakarta dan sekitar. Kita akan ngadain donor darah memperingati hari kemerdekaan juga. Mulai jam 12 siang tanggal 9 Agustus hari Sabtu. Ini Sabtu kedua. Jadi Sabtunya donor darah, kemudian Sabtu depannya kita akan ada yang adal. Mulainya jam 12 siang sampai jam 5 sore kita akan kerjasama dengan RSCM. Ini juga sama, jangan lupa teman-teman daftar dulu untuk ikut kegiatan donor darah ini. Kemudian yang terakhir, nah, bagi teman-teman yang sudah punya pasangan dan mau menyiapkan pernikahan, yang mau belajar serius nih persiapan untuk pernikahan, kita akan buka kelas BPN batch ke-21 mulai tanggal 23 September. Bagi teman-teman yang mau menyiapkan pernikahannya di tahun depan, di tahun Halo Ko Petrus, terputus lagi nih Ko. Iya, sepertinya terlempar lagi. Kita tunggu lagi sebentar ya. Oke, kepental untuk yang kedua kalinya. Ya, Tadi aku umuman sampai terakhir gimana, Kat? sampai ini Ko. Bimbingan dan pemberkatan nikah. Oke, siap. Aku ulangin lagi yang kelas bimbingan pranikah. Kita akan ngadain kelas bimbingan pranikah batch 21 yang dimulai tanggal 23 September hari Selasa. Buat teman-teman yang sudah punya pasangan dan mau menyiapkan pernikahannya di tahun depan, yuk sama-sama join untuk ikut kelas ini dan mau diberkatin di ICI. Teman-teman udah join Komsel, ayo daftar di kelas bimbingan pranikah yang akan diadain mulai tanggal 23 September. Oke, itu aja pengumuman dari aku. Sorry banget kalau udah kepental 2 kali. Thank you, aku balikin ke Catherine. God bless, thank you. Oke, thank you Ko Petrus. Ya, selanjutnya apa nih acaranya Kak Yosua? Kita udah selesai, Kat. Jadi sekian rangkaian acara kita. Cuma jangan closing dulu, jangan keluar dulu. Kita masih ada doa penutup dan doa berkat. Boleh minta dengan kasih Kak Dian, boleh memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Lagi ulang tahun loh Kak Dian hari ini. Selamat ulang tahun Kak Dian. Happy birthday Kak Dian. Yang belum kenal Kak Dian ini adalah head counselor kita. Ya, Jadi sepertinya belum teman-teman yang akan konseling. kasih co-host nih. Kak Dian biar bisa unmute ya. Sudah ya? Sudah Kak. Suara saya kedengeran? Terdengar Aman, Kak. Kak. Jelas. Oke, aman ya. Terima kasih teman-teman ucapannya. Kita berdoa dulu ya. Kita tutup dulu sesi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, thank you buat hari ini untuk semua yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Kalau kami boleh mendengar
jawaban dari Pastor Henny untuk kegelisahan dan keresahan setiap kami. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang terwakilkan dan terjawab oleh penjelasan dari Pastor Henny. Mungkin masih juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa disampaikan, belum bisa diberikan kejelasan. Mungkin kami masih mencari-cari jawaban Tuhan. Kami percaya bahwa Allah adalah sumber hikmat dan jawaban yang sejati. Untuk itu kalau Tuhan berkenan memberikan jawaban lewat cara-cara yang lain, biarlah kami menerimanya dengan sukacita. Kalau Tuhan berkenan untuk memberikan jawaban melalui fellowship atau komsel atau kegiatan dalam Impact Community, melalui Pastor Henny atau Pastor Jojo, biarlah Tuhan anugerahkan itu atas kami. Terima kasih, mengucap syukur, biarlah Tuhan juga memberkati Impact Community dengan semua pelayanan dan semua kegiatan yang dikerjakan, semua planning-planning yang akan diselesaikan, kegiatan yang di-sharingkan oleh Kak Petrus tadi, Bapak kami menyerahkan kepada Allah, agar Tuhan memberkati, mengurapi, dan biarlah semua kegiatan ini menjadi jawaban bagi setiap umat-Mu yang membutuhkan. Berdoa bagi Pastor Jojo dan Pastor Henny yang mengembalakan Impact Community. Tuhan berikan hikmat, berikan karunia yang daripada Allah, sehingga mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk memimpin, untuk mengenali kehendak Tuhan, memimpin dengan penuh hikmat, penuh bijaksana, penuh kesabaran Tuhan, dan membawa setiap umat-Mu, setiap mereka yang mencari-cari untuk akhirnya bertemu Tuhan secara pribadi, bertumbuh dan mengenal Tuhan. Berkati semua leader komsel yang berpartisipasi dalam acara hari ini. Tuhan tolong agar setiap leader komsel diberikan kemampuan, kesabaran, hikmat Tuhan untuk menjadi pemimpin, mengembalakan setiap anggota komsel dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan terus berbesar hati, dan terus bergantung kepada Allah. Kami menyerahkan semua leader komsel kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua anggota komsel Impact Community Indonesia, khususnya Yepro dan Empro. Tuhan, terima kasih untuk semua domba-domba yang Tuhan percayakan. Dan biarlah setiap kami boleh semakin bertumbuh, semakin terasa, semakin mengenal diri kami sendiri, mengenal Allah, dan mencintai Tuhan, dan menyelaraskan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Dan pada akhirnya kalau kami akan mengakhiri gathering kami hari ini, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kebaikan dari Yesus Kristus serta penyertaan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dalam setiap langkah hidup kita, memampukan kita menjalani hidup yang semakin memuliakan Tuhan hari demi hari, sehingga diri kita semakin menjadi serupa Kristus mulai saat ini dan bahkan sampai Maranatha pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Kak Dian. Dian. Sama. Thank you, thank you. Thank you Kak Dian. God bless, thank you. Sampai Dadah ketemu di semuanya. FG selanjutnya. Saat malam, God bless you all. Selamat malam. God bless semua. Thank you so much. Jadi games. Teman-teman.